Tapi yang saya permasalahkan adalah intensnya dari novel Mbak Mumin yang dikatakan bahwa penista agama layak mati. Memang lu siapa? Apa haknya novel ini memati-matikan orang? Polisi bukan, jaksa bukan, hakim bukan, wakil Tuhan juga bukan, sok mengatasnamakan membela Islam. Saya orang Islam, saya protes keras karena Islam rusak gara-gara orang-orang seperti novel Mbak Mumin. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Ini mohon maaf ini, kegeraman saya kayaknya sudah mulai menanjak naik ini. Melihat ulah dari kelompok 212 yang dimotori oleh si gigi boncel novel Mbak Mumin. Hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 mereka mengancam, menggeruduk Kementerian Agama untuk memprotes Gus Yakut. Katanya order ini dari Rizik Syihab, imam besar mereka. I don't care, saya tidak peduli. Kalau mereka mau mendemo silahkan, tidak ada masalah. Yang jadi permasalahan saya adalah ancaman dia bahwa ini seolah-olah penodaan agama. Mereka mengatakan membela Islam. Aneh bin ajaib. Yang dipermasalahkan oleh novel Mbak Mumin dan kelompoknya seolah-olah Gus Yakut Menteri Agama ini menista agama, menodai Islam. Ini kebablasan. Sekali lagi saya katakan, saya juga tidak setuju dengan pilihan diksi yang digunakan untuk analogi kegaduhan azan. Tapi bukan azannya yang dibahas oleh Gus Yakut, tapi kegaduhan azan yang terlalu bising, yang kadang-kadang dalam suatu tempat itu ada beberapa musola atau masjid, pengeras suaranya membuat kita peka, itu yang diatur gitu. Jadi tidak ada nuansa penodaan agama atau penistaan agama sebiji zarah pun yang dilakukan oleh Menteri Agama. Kalau menurut saya, Menteri Agama hanya salah memilih diksi dalam membuat analogi kegaduhan suara speaker masjid, bukan azannya yang dilarang. Mereka ini benar-benar, koplaknya itu tingkat dewa gitu. Mereka mengkapitalisasi isu ini kemudian menyerang pemerintah seperti yang saya duga beberapa hari yang lalu. Ini pasti intennya ke arah sana. Mereka cari pemicu supaya turun ke jalan, supaya mereka bisa menarik uang dari bohir-bohirnya untuk mengganggu pemerintah. Jadi saya tidak mempermasalahkan masalah demo, karena ada beberapa demo juga dilakukan juga. Tapi yang saya permasalahkan adalah intensnya dari novel Mbak Mumin yang dikatakan bahwa penista agama layak mati. Memang lu siapa? Apa haknya novel ini memati-matikan orang? Polisi bukan, jaksa bukan, hakim bukan, wakil Tuhan juga bukan, sok mengatasnamakan membela Islam. Saya orang Islam, saya protes keras karena Islam rusak gara-gara orang-orang seperti novel Mbak Mumin. Di tangan mereka Islam seolah-olah Islam yang pemarah, penuh dengan kekerasan dan kekejaman. Itu Islam di tangan mereka. Padahal Islam yang saya tahu sejatinya adalah agama yang penuh rahmat, penuh kasih, kelembutan. Ini sama sekali tidak tercermin dari perilaku novel Mbak Mumin dan kawan-kawan ini. Jadi artinya apa? Mayoritas
Orang yang waras harus bergerak, harus menyuarakan supaya orang-orang Novel Bakmumin ini tidak mendapatkan angin. Karena saya tahu dia itu hanya pion, hanya kroco yang digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu. Ada main master di belakangnya untuk mengacaukan pemerintahan Jokowi. Itu saya punya keyakinan ke arah sana. Jadi kalau mau mengkritisi, mengecam, mengkoreksi Menteri Agama Gus Yakut, fine, monggo, itu hak demokrasi kita. Tapi harus proporsional, jangan semena-mena. Tidak boleh membuat hukum tersendiri, membuat pemahaman sendiri, seolah menistakan agama, menodai Islam. Aduh, kacau balau ini. Menurut saya justru mereka lah yang menodai Islam. Menurut saya justru mereka lah yang menista agama. Kenapa? Karena mereka mencerminkan kekerasan, kekejaman dengan mengatasnamakan Islam. Padahal Islam tidak seperti itu. Baik sahabat Indonesia, saya ingin menyampaikan, mari kita lawan mereka-mereka. Kalau mereka mau demo, itu hak demokrasi mereka. Tapi kalau sudah mengerahkan massa dengan intens yang tidak proporsional, harus kita lawan. Aparat keamanan, polisi, tentara tidak boleh diam. Karena ini ada intens di baliknya dalam mengacaukan pemerintahan Presiden Jokowi. Jangan dibiarkan. Itu pesan saya. Baik sahabat saya, terima kasih. Opini saya kali ini. Kita bertemu lagi dalam opini berikutnya. Saya selalu mengingatkan Anda untuk taat protokol kesehatan. Salah satunya dengan menggunakan masker. Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat Indonesia. Saya Rudi SK.